Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah tentang kematian Bu Nabila sebagai ganti wadal dari pesugihan pocongnya. Di cerita ini merupakan pengadaptasian sosial dari berbagai obsesi yang berlangsung di masyarakat ketika kematian Bu Nabila. Beberapa hari setelah kematian Bu Nabila, Pak Surya memutuskan untuk membawa jasadnya ke kampungnya. Lalu, kedai miliknya dijual. Entah bagaimana kelanjutannya. Yang pasti semua masalah di kedai itu sudah beres. Banyak opsi yang menanyakan tentang kejadian yang mengerikan ini hingga banyaknya perspektif miring muncul akan tragedi yang terkenal dengan nama pocong keliling. Semenjak penguburan jasad Bu Nabila, banyak kejadian aneh yang terjadi di jantung desa tempat Pak Surya berada. Salah satunya adalah teror yang mencekam di tiap malam hari. Warga sering didatangi oleh sosok pocong yang dimintai untuk melepas talinya. Entah apa tujuannya. Namun yang pasti, arwah itu belum tenang karena masih ada tuntutan yang masih berada di dunia nyata. Mari bersama-sama untuk membaca doa terlebih dahulu sebelum saya melanjutkan kisah ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Kamu tahu ndak penyebab matinya Bu Nabila? Katanya dia terkena tulah gara-gara melakukan pesugihan pocong. Ucap Arif ketika mengajak bicara temannya, Pak Ibnu. Hush, ndak baik ngomongin orang yang sudah meninggal, apalagi yang arwahnya masih di awang-awang atau digantung. Mereka berdua berjalan menyusuri pohon bambu. Karena kebetulan rumah mereka melewati pohon bambu yang berjajar panjang di sepanjang jalan. Bentar, ucap Pak Ibnu sambil menyuruh Pak Arif untuk berhenti. Kenapa Pak? Tanya Pak Arif. Suara apa itu Pak? Saya tidak dengar kok Pak. Tanya Pak Arif lagi. Coba Pak Arif soroti senternya ke arah pepohonan bambu itu Pak. Pak Arif pun menyoroti senter ke arah yang dimaksud. Namun ketika sorotan senternya meninggi, tiba-tiba, Pak, apa itu? Tanya Pak Arif ketika melihat sesosok bayangan putih berdiri di antara pepohonan bambu. Itu pocong. Mereka berdua pun berlari terbirit-birit. Isu mengenai penampakan pocong ini menjadi gosip panas di kalangan para orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak sekalipun. Mereka memberikan satu komando yang sama terhadap penampakan pocong itu agar tidak keluar rumah melebihi jam-jam yang telah ditentukan. Sayur mahal, cabai dan bawang naik semua. Pemerintah kok tega ya ngasih kita harga mahal kayak gini, padahal kita juga kesusahan, ucap Bu Juju. Lawang namanya juga rakyat kecil Bu, kita mah mengikuti apa yang harus dipatuhi saja, sambung Bu Neneng. Kalian tahu ndak? Obrolan penggosipan pun dimulai ketika Bu Sarah membuat kepo para ibu-ibu yang sedang berbelanja. Ada apa Bu? Kayaknya seru banget nih, jawab Bu Juju dengan wajah keponya. Giliran gosip aja mudeng, sangkal Bu Neneng. Namanya juga cewek, nggak gosip, nggak seru, jawabnya. Udah, berisik kalian tuh kalau masalah gosip. Mau dengerin nggak isi dari berita yang saya tahu semalam tadi? Tanya Bu Sarah. Apa nih? Kok jadi makin penasaran Bu? Ucap Bu Neneng. Kamu juga sama. Giliran gosip paling cepet. Emang cewek sama semua, ucap Bu Juju. Lah, situ bukannya cewek. Ya udah diem. Ayo Bu Sarah yang terhormat, lanjutkan ceritanya ya. Kalian tuh bikin mood ngobrol saya hilang duluan sih, ucap Bu Sarah.
Bu Juju dan Bu Neneng pun tertawa mendengar Bu Sarah mengeluhkan pembicaraannya. Sini ibu-ibu. Tadi pas malam-malam Pak Ibnu sama Pak Arif nemuin sesuatu di pepohonan bambu, ucap Bu Sarah yang sengaja memotong teks dialognya. Nemuin apa? Kentang banget nih Bu, ucap Bu Juju. Aku juga ndak nyangka loh kalau itu beneran ada. Parah banget sih, ucap Bu Sarah lagi. Bu, lah emang mereka berdua nemuin apa? Janda kembang baru. Mosok iyo janda malam-malam mangkalnya di pohon bambu, ucap Bu Neneng dengan julidnya. Kamu tuh ya kalau ngomong ndak pernah bener. Bu, emang beneran mereka berdua nemu janda kembang? Tanya Bu Jojo dengan bodohnya. Kalian kenapa sih? Belum juga selesai, udah bahas janda kembang. Dengerin dulu, baru komentar, ucap Bu Sarah. Lagian ibu setengah-setengah ceritanya sih Bu. Jadi mereka berdua nemuin apa? Tanya Bu Neneng lagi. Mereka itu ya berdua itu nemuin sosok pocong gentayangan. Hah? Katanya pocong itu sedang berdiri tegak sambil menggerak-gerakkan badannya, ucap Bu Sarah. Pocongnya lagi senam Bu, tanya Bu Juju. Bodoh banget sih kamu, mana ada pocong malam-malam senam. Yang ada dia tuh lagi joget, ucap Bu Neneng. Kalian berdua sama bodohnya. Bu Sarah memegangi kepalanya karena menghadapi tingkah Bu Juju dan Bu Neneng yang selalu tidak jelas dalam menanggapi. Loh, ibu kenapa? Emang pocongnya lagi ngapain di pepohonan bambu sambil gerakin badannya? Tanya Bu Juju. Kalian sadar ndak sih? Semenjak Bu Nabila dimakamkan di tempat kita, banyak hal-hal aneh yang terjadi di desa ini. Kemarin-kemarin kita ndak ada tuh berita pocong, tapi sekarang semenjak Bu Nabila meninggal dan dimakamkan di sini, dia neror kita karena arwahnya masih digantung. Jelas Bu Sarah. Serem banget Bu, ucap Bu Juju. Tapi Bu, emang kalau arwahnya masih digantung, dia kan neror? Tanya Bu Neneng. Ya mana saya tahu. Yang pasti, kalau arwahnya digantung, dia masih ada tuntutan di dunia yang belum selesai. Makanya dia cari-cari orang untuk menyelesaikan tuntutannya, jelas Bu Sarah. Bu Juju dan Bu Neneng pun paham akan perkataan Bu Sarah itu. Jadi Pak Arif dan Pak Ibnu hanya dikasih lihat pocong itu Bu, tanya Bu Juju. Nah itu dia, kalau si pocong itu udah ngasih lihat, sudah pasti kan dia bakal neror semua warga yang ada di sini, tanya Bu Sarah. Ibu, jangan nakut-nakutin dong Bu. Aku paling gak suka lihat pocong, apalagi kalau loncat-loncat gitu, ucap Bu Juju. Emang kamu aja yang takut Bu Juju, aku juga sama. Aku malah ngeri kalau pocong gedorin kepalanya di pintu kita masing-masing, ucap Bu Neneng. Amit-amit gak mau aku. Pembahasan mereka pun terhenti ketika Bu Friska ikut menimbrung. Ada apa nih Bu? Kok rame banget kayaknya? Tanya Bu Friska. Ini loh Bu, kita lagi bahas pocong Bu Nabila yang kemarin-kemarin nongol di pepohonan bambu, ucap Bu Juju dengan julidnya. Pak Mali, bukan gitu. Bu Sarah langsung menutup mulut Bu Juju yang julid itu karena dia tahu bahwa Bu Friska adalah teman masa kecil Bu Nabila yang sangat dekat. Apa tadi? Pocong Bu Nabila? Tanya Bu Friska. Enggak Bu, maksudnya tadi kita lagi ceritain masalah pocong yang ditemuin warga. Bu Neneng mencoba menetralisir keadaan. Dia tidak mau kalau Bu Friska sampai sakit hati mendengar teman dekatnya dilecehkan seperti itu. Bu, jangan sakit hati ya. Tahu sendiri kan, mulutnya Bu Juju kadang belum diamplas pakai duit suaminya, makanya agak kendor gitu. Bu Friska menatap wajah Bu Juju yang merasa bersalah. Enggak apa-apa kok Bu. Lagian juga sebagai teman dekatnya Bu Nabila, saya merasa shock jika didapati bahwa Bu Nabila bergentayangan, ucap Bu Friska. Bu Juju, Bu Neneng dan Bu Sarah tersenyum ketika mendengar hal itu. Ya udah Bu, saya duluan ya. Mari, sapa Bu Friska. Oh ya Bu, hati-hati Bu, ucap mereka semua. Bu Friska meninggalkan ibu-ibu yang masih berbelanja di warung.
Untung saja dia tidak marah. Hati-hati kalau ngomong, Bu, tidak baik, ucap Bu Sarah. Iya, Bu. Mereka semua kembali ke rumahnya masing-masing. Isu mengenai pocong Bu Nabila menjadi sebuah tanda tanya bagi seluruh warga. Kebenarannya belum terungkap dan masih simpang siur. Di sisi lain, di rumah Ibu Friska. Bu Friska memasuki dapur. Ia meletakkan seluruh belanjaannya di dapur. Udah lumayan siang. Aku kudu cepat-cepat masak. Kasihan Wawan, belum makan dari pagi, ucap Bu Friska. Dia pun menuju ke kamar untuk mengganti pakaian terlebih dahulu. Di mejanya telah berjajar rapi bermacam-macam alat kecantikan, dan satu benda yang paling berharga yaitu figura foto dirinya dengan Bu Nabila. Bil, aku tahu kamu orang baik. Apa yang dikatakan orang-orang gak bener kan? Tanya Bu Friska. Tiba-tiba pintu di depan rumah diketuk oleh sesuatu dengan keras. Tok tok tok. Bu Friska terkejut mendengar ketukan pintu yang begitu keras hingga membuatnya mengelus dada. Astaga, siapa yang mengetuk pintu sekencang itu? Apa Wawan udah pulang sekolah ya? Tanya Bu Friska. Aneh, padahal masih jam 9 pagi. Mana mungkin Wawan yang baru kelas 4 SD sudah pulang dengan waktu yang sesingkat itu, atau jangan-jangan tetangga sebelah? Tapi mana mungkin tetangga sebelah kasar itu dalam mengetuk pintu. Bu Friska pun meletakkan kembali figura fotonya. Tak seperti biasanya, Bu Friska tidak mendapati ketukan kencang semacam itu. Bu Friska pun menuju pintu depan rumahnya. Dan ketika dibuka, "Loh, kok gak ada orang?" tanya Bu Friska. Dia pun menengok ke kanan kiri halaman depan rumahnya. Namun tidak ada tanda-tanda akan aktivitas tetangga yang habis menuju ke rumahnya. Ngerjain saja, kesal Bu Friska. Ketika dirinya ingin memasuki rumahnya kembali, hidungnya mencium sesuatu yang tidak asing dimitoskan oleh para warga di sekitarannya. Kok bau pandan ya? Tanya Bu Friska. Dia pun mencari sumber dari bebauan itu, namun arahnya menuju ke bagian belakang rumahnya. Padahal di belakang rumahnya tidak ada tanaman pandan satupun. Lalu tetangganya jarang sekali memasak bubur atau yang berkaitan dengan daun pandan. Tapi kenapa baunya begitu menyerbak? Aneh. Kenapa baunya tiba-tiba menghilang dengan sendiri? Tanya Bu Friska. Dia pun kembali lagi menuju rumahnya. Namun ketika dia ingin kembali, ada sesuatu yang memanggil namanya dengan suara yang sangat lirih. Friska, Friska, bantu aku. Bu Friska segera menengok ke arah belakang, namun tidak ada satupun orang yang memanggil namanya. Bulu kuduknya dengan seketika berdiri. Hawa merinding menyelimuti seluruh tubuhnya hingga kakinya bergetar. Nabila? Tanya Friska ketika menyebut nama teman dekatnya. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Bu Friska melangkah mundur. Dia tidak berani menuju ke arah belakang rumahnya. Friska, bantu aku. Suara itu persis berada di telinga Bu Friska. Dia pun langsung terkejut. Astaga, suara siapa itu? Tanya Friska dengan wajah ketakutan. Dia pun terus mundur ke belakang hingga ada sesuatu yang menepuk belakang punggungnya. Wajah Bu Friska menjadi pucat. Keringat dinginnya berjatuhan. Dia tidak tahu siapa yang memegangi pundaknya. Bu, lagi apa? Tanya seseorang yang suaranya tampak familiar untuk didengar. Astaga Bu Sarah, ngagetin aja. Emang ada apa Bu? Tanya Bu Sarah dengan kepo. Enggak apa-apa Bu, mungkin ini gejala stres aja, jadi tampak halusinasi, jawab Bu Friska. Halusinasiin apa Bu? Tanya Bu Sarah. Entahlah Bu, hari-hari ini saya jadi ingat Bu Nabila, teman dekat saya sendiri, ucap Bu Friska. Oh wajar sih Bu,
Kalau teman deket yo biasanya batinnya sangat dekat juga. Oh iya Bu, Ibu lagi masak bubur ya? Tanya Bu Sarah. Loh, kenapa nanya gitu Bu Sarah? Tanya Bu Friska. Soalnya saya tadi nyium bau pandan, dan setelah saya cek sumbernya, baunya mengarah ke sini. Hah? Bu Friska tampak terkejut ketika mendengar penyaksian Bu Sarah yang mendapati bau pandan yang sama dengannya. Kok Ibu kaget? Tanya Bu Sarah. Bu Friska langsung menarik tubuh Bu Sarah dan membawanya ke depan rumah. Bu, aku mau jujur ya, kalau di sini gak ada yang masak bubur, terus gak ada juga yang memiliki tumbuhan pandan. Makanya aku heran, kenapa Ibu sama aku kok sama mencium bau pandan? Tanya Bu Friska. Bu Sarah menampakkan wajah takutnya kepada Bu Friska. Bu, aku mau pulang deh. Kenapa Bu? Tanya Bu Friska. Nggak apa-apa Bu, kayaknya kita ndak usah bahas gituan ya. Aku banyak kerjaan. Mau masak juga. Hehe, maaf ya Bu, aku duluan. Yuk Bu, duluan. Ucap Bu Sarah dengan wajah ketakutan. Dia pun mempercepat langkahnya. Bu Friska hanya menatap tingkah Bu Sarah dengan keheranan. Apa aku salah ya ngomong begitu? Tanya Bu Friska. Dia pun langsung menuju rumahnya dan menutup semua gorden jendelanya. Tampaknya Bu Friska menyadari kedatangan sesuatu di rumahnya. Pukul 18, ba'da maghrib. Dek, pulang cepet, langsung mandi ya, teriak Bu Juju kepada anaknya, Lili. Bentar Bu, ucap Lili sambil memainkan boneka di depan rumahnya. Awas saja, kalau ada pocong Bu Nabila Ibu ndak tanggung jawab, ucap Bu Juju sambil menyumpahi anaknya. Gak ada pocong Bu, mana ada pocong keluar pas maghrib-maghrib, ucap Lili dengan polosnya. Terserah kamu deh, ucap Bu Juju sambil menutup pintu depan rumahnya. Lili pun tidak meladeni perkataan ibunya. Dia pun terus memainkan boneka kesayangannya. Sasa, Ibu bohong kan? Tanya Lili kepada boneka kesayangannya, Sasa. Boneka Barbie yang sangat cantik itu diberi nama Sasa oleh Lili. Namun, ketika Lili sedang memainkan boneka kesayangannya, dia mencium bau pandan yang menyerbak. Kok bau pandan? Mama lagi masak santan buat bubur ya? Tanya Lili. Dia pun mencari sumber bebauan pandan yang amat menyerbak itu. Baunya mengarahkan kepada pohon pisang depan rumahnya. Hari sudah gelap. Lili memandangi sekeliling rumahnya. Kok hari ini sepi banget ya? Tanya Lili sambil memeluk boneka Sasa. Dia pun berjalan ke arah pohon pisang yang dimaksud. Namun, pandangannya menjadi terpecahkan ketika di antara pepohonan pohon pisang itu telah berdiri sosok pocong sambil menggerak-gerakkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Ibu! Teriak Lili ketika melihat sosok pocong itu perlahan mendekatinya. Bu Juju terkejut mendengar suara teriakan anaknya. Dia pun membuka pintu depan rumahnya. Ada apa Lili? Astagfirullah, Lili! Bu Juju melihat anaknya telah terkapar di depan halamannya yang jaraknya tidak jauh dengan pohon pisang. Lili pingsan di tempat. Para warga yang mendengar teriakan Bu Juju langsung keluar dari rumahnya masing-masing. Kenapa Bu? Tanya warga. Nggak tahu Pak, dia tiba-tiba teriak dan pingsan di tempat, tangis Bu Lili. Ayo Bu, bawa ke kamarnya. Para warga pun membawa Lili ke dalam kamarnya. Di sisi lain, di rumah Bu Friska. Pak, apa benar arwah Bu Nabila gentayangan? Tanya Bu Friska. Kamu kata siapa? Tanya Pak Robi kepada Bu Friska. Kata ibu-ibu di tempat ini Pak. Katanya kemarin malam Pak Ibnu dan Pak Arif melihat pocong yang mirip seperti Bu Nabila. Gak baik kita samakan setan dengan arwah Bu Nabila. Siapa tahu itu bukan Bu Nabila, ucap Pak Robi. Tapi kan
Kalau arwahnya masih digantung, dia tidak akan tenang sebelum tuntutan di dunianya sudah selesai. Ucap Bu Friska. Pak Robi hanya terdiam. Dia menatap wajah Wawan yang sedang mengerjakan PR di dekatnya. Bu, tidak baik kita samakan seperti itu. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik kepada Bu Nabila, ucap Pak Robi. Iya Pak, maafin Ibu ya, ucap Bu Friska. Pak Robi hanya tersenyum memandangi istrinya yang polos itu. Tok 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 tok. Terdengar ketukan keras dari arah pintu depan rumahnya. Siapa itu Pak? Tanya Bu Friska. Gak tahu, kayaknya bapak-bapak pos kamling. Karena hari ini bapak jaga, ucap Pak Robi. Pak Robi langsung menuju ke arah pintu depan rumahnya dan membuka pintu depan rumahnya. Pak, cepat ikut saya, ucap Pak Ibnu. Ada apa Pak? Ini maksi maghrib loh. Tidak baik kita keluar-keluar, ucap Pak Robi. Ya karena itu Pak, ada hal penting. Kenapa saya jemput bapak maghrib-maghrib begini, ucap Pak Ibnu. Kenapa emangnya? Lilik sambut Pak. Astagfirullah. Bu Friska penasaran dengan percakapan yang dilakukan oleh suaminya. Dia pun menuju ke depan rumahnya dan mendapati Pak Ibnu yang sedang membicarakan Lili, anak Bu Juju. Lili kenapa Pak? Tanya Bu Friska. Ada yang bilang dia lihat pocong di pepohonan pisang pas maghrib. Sekarang dia masih belum sadarkan diri. Katanya kesambet, ucap Pak Ibnu. Bu, Bapak mau pergi ke rumahnya Bu Juju ya. Tolong Ibu jaga Wawan di rumah saja, ucap Pak Robi. Iya Pak, ucap Bu Friska. Pak Ibnu dan Pak Robi pun menuju ke rumah Bu Juju yang sudah ramai oleh para warga. Sesampainya di rumah Bu Juju, Pak Robi dipersilahkan masuk oleh Bu Juju. Pak Robi mendapati Lili yang masih terbaring di kasurnya. Seluruh tubuh Lili sangat kaku. Bu, boleh minta air hangat? Bu Juju pun membawakan air hangat permintaan Pak Robi. Entah untuk apa air hangat itu. Namun yang pasti, Pak Robi ingin menghilangkan sawan atau sesuatu yang menempel di dalam tubuh Lili. Pak Robi pun membacakan ayat Al-Quran yang berguna untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang bersifat di luar nalar. Lalu, tubuh Lili dioleskan oleh air hangat itu sambil mengucapkan ta'awud hingga berkali-kali. Selepas itu, kejadian yang tidak terduga terjadi. Lili terbangun. Lalu ia berteriak kencang. Dia langsung memeluk tubuh Pak Robi dengan ekspresi yang ketakutan. Lili menangis kencang-kencangnya sambil menyebutkan nama sosok itu. Pocong, pocong, teriak Lili. Lili yang tenang ya, ucap Pak Robi. Gak mau, pocongnya itu ngeliatin aja, ucap Lili sambil mengarahkan ke arah pojok kamarnya sebagai tanda tempat pocong itu berdiri dan memperhatikannya. Bu Juju yang melihat itu hanya bisa menangis karena ucapannya benar-benar terjadi. Makanya nih hati-hati mulutnya tuh ibu-ibu. Pak Ibnu, tolong pegangin Lili dan bawa keluar dari sini, pinta Pak Robi. Baik Pak, ucap Pak Ibnu. Pak Robi pun menyerahkan Lili kepada Pak Ibnu. Hal selanjutnya yang akan dilakukan oleh Pak Robi adalah dengan mengusir pocong itu dari kamar Lili. Tolong tutup pintunya. Pintu kamar Lili pun ditutup. Pak Robi menggelar sajadah lalu duduk sila. Dia pun membacakan surah Al-Mu'awwidzatain sambil menekan beberapa ayatnya. Aroma pandan tercium jelas di hidung Pak Robi. Dia tetap fokus membacakan ayat suci Al-Quran untuk mengusir sosok pocong yang masih berada di pojokan kamar Lili. Kira-kira 15 menit waktu pengusiran tersebut berlangsung, Pak Robi keluar dengan wajah pucat. Dia hampir terjatuh ketika membukakan pintu. Astagfirullah Pak, kenapa Pak? Tanya Pak Ibnu. Sosok itu hendak memasuki tubuh Lili. Entah apa kepentingannya, tapi sosok itu memang memiliki tuntutan yang belum usai di dunia, ucap Pak Robi.
Pak Robi dibawa ke ruang tamu. Di sana banyak warga yang memandangi Pak Robi. Bu Juju mengambil wedang untuk Pak Robi. "Terima kasih, Bu," ucap Pak Robi ketika menerima wedang buatan Bu Juju itu. "Apakah sosok pocong yang kita temukan kemarin sama dengan yang ini?" tanya Pak Arif. "Sepertinya sama, Pak. Saya belum tahu apa penyebabnya. Yang jelas, sosok itu seperti memberikan gambaran kepada saya mengenai sesuatu yang akan terjadi di masyarakat kita," ucap Pak Robi. "Gambaran? Seperti apa, Pak?" tanya Pak Ibnu. "Sosok itu meminta untuk dibukakan tali pocongnya, karena ketika dikubur, tali pocongnya belum dilepas. Entah ini kesalahan orang yang mengubur jasadnya atau memang disengaja," ucap Pak Robi. "Maksudnya disengaja bagaimana, Pak?" tanya Bu Juju. "Sosok itu ingin membalaskan dendam terhadap orang yang pernah menghancurkannya ketika dia masih hidup," jelas Pak Robi. Bu Juju, Pak Arif, dan Pak Ibnu terdiam. Mereka kebingungan. Siapa orang yang dimaksud yang telah menghancurkan kehidupan sosok yang dijelaskan oleh Pak Robi itu? "Baiklah, mungkin sudah selesai. Pesan saya, jaga masing-masing rumah kalian, karena dia akan terus mengincar tiap rumah untuk dimintai pertolongan," ucap Pak Robi sambil pamit kembali ke rumahnya. Kejadian Lili ini membuat para warga syok dan ketakutan. Pasalnya, keadaan lingkungan yang tadinya aman, kini berubah menjadi mencekam dan terus-menerus menebarkan teror. Sesampainya di rumah, Pak Robi langsung diberi beberapa pertanyaan oleh istrinya, Bu Friska. "Lili kenapa, Pak?" tanya Bu Friska. "Lili diganggu oleh arwah yang belum tenang, karena masih ada tuntutan di dunia," ucap Pak Robi. "Maksud Bapak siapa?" "Yang kumaksud adalah Bu Nabila," jawab Pak Robi. Bu Friska syok mendengar jawaban dari Pak Robi. Hatinya tak percaya ketika sosok pocong yang dimaksud adalah arwah gentayangan dari Bu Nabila, teman dekatnya. "Bapak bohong kan?" tanya Bu Friska. "Bapak nggak bohong, Bu. Bapak melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sosok itu adalah arwah gentayangannya Bu Nabila," jelas Pak Robi. "Tapi Pak, apa salah Bu Nabila?" "Kamu belum tahu. Dulu, Bu Nabila itu bersekutu dengan cenayang. Dia akhirnya melakukan pesugihan pocong. Namun para karyawan di tempat kerjanya sangat khawatir apabila pesugihan itu memakan tumbal. Akhirnya, mereka semua memberontak dan menghentikan langkah Bu Nabila. Hal ini didukung oleh Pak Surya, suaminya, yang turut andil untuk membantu para karyawannya. Namun hal yang tidak terduga malah terjadi. Bu Nabila tewas karena jatuh dari lantai 2. Ada yang bilang Bu Nabila terkena tulah dari pesugihan pocong itu sendiri, jelas Pak Robi. Bu Friska tidak bisa menerima jawaban suaminya. Dia pun langsung masuk ke dalam kamarnya karena kesal terhadap suaminya. Pak Robi hanya terdiam. Dia lebih memilih untuk istirahat di ruang tamu daripada di dalam kamar. Masih di rumah Bu Friska atau Pak Robi, pukul 23.00. Bu Friska terbangun ketika dia mendengar suara ketukan pintu rumahnya. Tok tok tok. Bu Friska kira suaminya sedang mengganggu tidurnya agar kamar bisa dibuka. Bu Friska pun tidak memperdulikan suara itu. Namun, semakin dibiarkan, suara itu makin membesar. Ini bukan sekedar ketukan pintu, tapi lebih tepatnya seperti suara gedoran yang dilakukan oleh kepala orang dewasa. Sangat keras dan membuat bulu kuduk Bu Friska berdiri seketika. Dia pun membuka kamarnya dan memperhatikan kanan kiri sekelilingnya. Bu Friska berjalan menuju ruang tamu. Dia mendapati suaminya sedang tertidur. Bu Friska pun membangunkan Pak Robi. Pak,
bangun. Siapa yang gedor-gedor pintu? Suaranya keras banget, ucap Bu Friska. Duh Bu, udah biarin saja. Paling juga pocong, ucap Pak Robi dengan santainya. Bu Friska pun menjiwit perut suaminya karena telah menyumpahi suara gedoran pintu itu berasal dari pocong. Au, sakit Bu, teriak Pak Robi. Bangun, cepat lihat dulu. Jangan sampai ibu jiwit lagi perutnya sampai merah, ucap Bu Friska. Pak Robi pun terbangun. Dia terpaksa bangun karena diancam oleh istrinya. Pak Robi pun berjalan menuju pintu depan rumahnya. Di belakangnya, Bu Friska memegangi baju Pak Robi karena suara itu masih saja belum berhenti. Bu, itu bukan orang, ucap Pak Robi. Bapak jangan nakutin dong, ucap Bu Friska. Dok, dok, dok. Suara itu masih menggema, namun ketika Pak Robi dan Bu Friska membuka gorden jendela rumahnya, betapa terkejutnya Pak Robi dan Bu Friska ketika mendapati sosok pocong yang telah berdiri di depan pintunya sambil menatap ke arahnya. Pak, itu, ucap Bu Friska. Tolong aku, Friska, ucap pocong itu. Sosok wajahnya sangat mirip dengan wajah Bu Nabila. Bu Friska tak kuat menahan rasa takutnya. Dia pun langsung menutup gorden rumahnya. Pak Robi segera membawa Bu Friska ke dalam kamarnya. Dia takut jika Bu Friska terjadi sesuatu yang tidak disukainya. Tuk 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 tuk. Ketukan itu malah makin menjadi-jadi. Bu Friska tak kuasa menahan rasa harunya. Benar apa yang dikatakan oleh warga sekitar mengenai Bu Nabila. Bu Nabila adalah bentuk dari pocong yang gentayangan itu. Bu, Ibu tunggu di sini ya, ucap Pak Robi. Bapak mau kemana? Tanya Bu Friska. Bapak mau usir pocong itu. Ingat Bu, kalau ibu bertemu dengannya, jangan sampai ibu bukakan tali pocongnya, ucap Pak Robi. Kenapa memangnya Pak? Tanya Bu Friska. Kelak petaka itu akan datang. Petaka yang membuat seluruh keluarga menjadi sial, ucap Pak Robi. Bu Friska mengangguk paham. Pak Robi mendekati istrinya. Bu Friska sedang menjalani fase-fase sulit untuk menerima kenyataan bahwa teman dekatnya, Bu Nabila, telah tiada dan sekarang malah menjadi sorotan bagi masyarakat luas mengenai teror pocongnya yang terkenal itu. Bu, jika ibu merasa sedih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkan kesedihan ibu. Ketika ibu sedang takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kedamaian hati ibu. Semua sudah dalam takdir Allah. Kita hanya bisa menerima. Senyum Pak Robi sambil mencium kening Bu Friska. Jaga Wawan Bu, pinta Pak Robi. Pak Robi meninggalkan Bu Friska sendirian di kamarnya. Kamar Wawan sendiri berada di sebelah kamarnya. Alasan kenapa harus dipisah karena supaya Wawan sejak dini belajar mandiri. Dok, 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 dok. Suara gedoran pintu itu masih terdengar jelas. Pak Robi membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Setiap akhir ayatnya, dia menekan sambil menghembuskan nafasnya ke pojokan ruangan. Lambat laun, suara itu menghilang. Bebauan pandan juga sudah tidak tercium lagi. Malam itu menjadi malam yang menakutkan bagi Pak Robi dan Bu Friska. Mereka didatangi langsung oleh pocong Bu Nabila. Keesokan harinya, para warga berduyun-duyun ke rumah Pak Robi. Mereka seperti ingin menyampaikan keluhan yang baru saja dilaluinya malam tadi. Pak Robi, tolong buka pintunya, teriak warga. Pak, kami mau bicara dengan Bapak, teriak warga lainnya. Pak Robi dan Bu Friska yang kala itu sedang beberes rumah terkejut mendengar suara ramai dari luaran. Mereka berdua pun menuju ke depan rumahnya dan mendapati banyak warga telah menunggu. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini ada apa? Kok ramai sekali? Masih pagi nih, keluh Bu Friska. Semalam rumah saya digedor oleh pocong. Tolong kasih solusinya, ucap Bu Neneng. Saya juga Pak. Masa pocongnya berdiri terus? Mau saya banjur siram pakai air, tapi saya takut duluan Pak, tambah Bu Cucu.
Bukan hanya itu, Pak. Jam 1 malam saya lagi keluar beli nasi goreng, terus pocongnya malah ngikutin saya sampai depan rumah. Tolong, Pak. Teror pocong keliling ini udah buat kita semua ketakutan, keluarga lainnya juga. Dan masih banyak lagi warga yang mengeluh. Ada yang lagi pergi ke pasar lalu motornya terasa berat dan ternyata dia mendapatkan tumpangan. Atau bahkan ada yang melihat pocong sedang ayunan di depan rumahnya, menggunakan ayunan milik anak-anaknya untuk bermain. Pak Robi menatap wajah Bu Friska. "Pak, kita harus menemui suaminya," ucap Bu Friska. "Tapi, apa Pak Surya ada di rumah?" tanya Pak Robi. "Kita coba obrolkan masalah ini. Jangan sampai teror ini terus-menerus terulang," ucap Bu Friska. Akhirnya Pak Robi angkat bicara. "Para warga semua, saya tahu kalian diteror oleh pocong keliling itu. Karena itu, saya dan istri saya mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Sesuai dengan arahan saya, jika rumah kalian digedor-gedor oleh sesuatu, jangan dibuka. Karena bisa jadi itu pocong keliling yang mengganggu kalian," ucap Pak Robi. Para warga mengangguk paham. Beberapa darinya hanya bisa pasrah karena teror yang mengerikan ini. "Karena itu, saya akan menemui Pak Surya. Karena dia adalah suami dari Bu Nabila. Barangkali kita punya titik terang ketika mengeluhkan masalah ini. Kalian semua silakan pulang ke rumah masing-masing. Jangan main hakim sendiri terhadap masalah ini. Paham?" ucap Pak Robi. "Paham, Pak," jawab warga. Mereka pun membubarkan diri. Hari itu juga, Bu Friska dan Pak Robi menuju ke rumah Pak Surya, yang rumahnya sudah reot dan tua. Pesugihan pocong yang pernah dilakukannya memberikan dampak banyak terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. "Assalamualaikum," ucap Pak Robi dan Bu Friska. Pak Surya membuka pintu rumahnya. Wajahnya kusam dan tak terawat. Matanya sayu. Tubuhnya sudah kurus dan rambutnya tidak terawat. "Pak Surya, boleh kami masuk?" tanya Bu Friska. Pak Robi dan Bu Friska terkejut ketika Pak Surya tidak menjawab ucapan salam dari keduanya. Pak Surya mempersilahkan keduanya untuk duduk. Pembahasan pun dimulai. "Bagaimana kabarnya Bapak?" tanya Pak Robi. "Kurang baik. Saya masih belum bisa selayaknya hidup dengan bebas, Bi," ucap Pak Surya. "Maksud Bapak?" "Kedatangan kalian adalah bukti dari kesalahan saya pribadi. Saya tahu apa yang ingin kalian tanyakan. Seluruh warga di tempat ini gempar karena kemunculan sosok pocong yang diyakini sebagai istri saya. Dan saya membenarkan itu terjadi," jelas Pak Surya. Bu Friska dan Pak Robi terkejut mendengar penjelasan dari Pak Surya mengenai teror yang baru-baru ini terjadi. "Saya sengaja tidak melepaskan ikatan talinya. Saya menjalankan pesan apa yang dikatakan oleh cenayang itu," ucap Pak Surya. "Maksud Bapak, orang yang telah menjembatani pesugihan Bapak dan Bu Nabila?" tanya Bu Friska. "Benar. Cenayang itu bernama Mbah Warso. Dia merupakan orang yang menjembatani pesugihan ini. Namun, setelah istriku meninggal dunia karena sebab tulah dari pesugihan itu, Mbah Warso meminta kepada saya untuk tidak membuka tali pocongnya," jelas Pak Surya lagi. "Apa tujuannya, Pak?" tanya Pak Robi. Pak Surya hanya terdiam. Dia tak mau mengungkapkan rahasia di antara dirinya dan juga Mbah Warso. "Pak, Bapak tahu kan, itu sangat tidak baik. Jatuhnya musyrik, Pak. Musyrik itu dosa besar," ucap Pak Robi. "Robi, kamu tahu kan, pendosa sepertiku memang sudah sangat kecil untuk percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mau menerima kesalahan dan aib kami. Yang ada, tiap hari kami dihujat, dicaci, dan dijelek-jelekkan.
Apakah itu tidak merusak mental kami sebagai seorang pendosa besar? Tanya Pak Surya. Bu Friska dan Pak Surya terdiam. Mereka berdua tak bisa berkata-kata lagi mengenai penjelasan yang telah menyudut kesalahan sosial yang paling fatal. Tapi kedatangan kalian membuat saya senang. Saya akan menyelesaikan ini semua. Malam ini saya akan menggali kuburan istri saya dan mencabut tali pocongnya. Tolong bantu saya untuk menyelesaikannya, ucap Pak Surya. Dengan senang hati kami akan membantu, Pak. Obrolan itu ditutup. Pak Robi dan Bu Friska kembali ke rumahnya. Di sana, Pak Ibnu dan Pak Arif telah menunggu. Pak, bagaimana? Tanya Pak Ibnu. Malam ini, Pak Surya akan menggali kuburan Bu Nabila. Tolong bantu dia. Kalau bisa, warga juga turut ikut serta berpartisipasi untuk mengakhiri teror ini, ucap Pak Robi. Baik, Pak. Malam harinya, banyak warga yang mendatangi lokasi makam Bu Nabila. Banyak warga yang berantusias untuk membantu menggali kuburan Bu Nabila dan melepaskan tali pocongnya. Pak Surya datang sambil membawa cangkul pribadinya. Kedatangannya membuat seluruh warga terdiam. Pak, sudah siap? Tanya Pak Ibnu. Pak Surya mengangguk. Penggalian makam Bu Nabila pun dimulai. Pukul 20 menjadi awal penggalian itu dimulai. Beberapa warga melantunkan kalimat thayyibah. Setelah selesai digali, Pak Surya pun turun ke bawah dan membuka papan. Bau busuk yang dihasilkan dari mayat Bu Nabila membuat para warga menutup hidungnya masing-masing karena bau busuk itu sangat menyengat. Pak Surya meneteskan air matanya ketika dia mencoba untuk menarik tali pocong istrinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ucap Pak Surya sambil meneteskan air mata. Suasana menjadi haru. Hari itu juga hujan turun sebagai tanda akhir dari semua teror yang dilalui oleh warga. Beberapa warga terharu melihat Pak Surya yang masih belum ikhlas akan kepergian istrinya yang tercinta itu. Pak, ayo naik, Pak, ucap Pak Robi sambil mengulurkan tangannya. Pak Surya pun menerima uluran tangan dari Pak Robi. Setelah Pak Surya naik, Pak Ibnu dan Pak Arif menutup kembali kuburan Bu Nabila. Lalu mereka semua berdoa bersama dengan harapan arwah Bu Nabila tenang dan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun, setelah mereka berdoa dan berduyun-duyun meninggalkan pemakaman, mereka mendengar suara tangisan yang berasal dari pepohonan kamboja dekat makam. Itu tangisan Bu Nabila, ucap Pak Robi. Beberapa warga yang ketakutan hingga lari terbirit-birit. Beberapa yang lain berhenti sejenak lalu melangitkan doa. Pak Surya tak kuasa menahan kesedihannya dan mengangkat kedua tangannya sambil melantunkan doa. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha Bu Nabila. Al-Fatihah. Dengan seketika tangisan itu hilang. Langit menjadi cerah, suasana menjadi tenang. Alhamdulillah, Pak, semua sudah selesai, ucap Pak Robi. Semenjak kejadian itu, isu tentang pocong keliling tidak pernah lagi didengar. Hal ini dikarenakan para warga rajin membaca Al-Quran di setiap sehabis maghrib menggema. Anak-anak kecil juga sudah meramaikan musola untuk mengaji. Kasus ini merupakan pengadaptasian sosial yang sangat ramai dibincangkan. Teruntuk itu, pesan yang disampaikan dari kisah ini adalah jangan sesekali mengikuti arahan dari cenayang dan dukun untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Lalu, perkuat lagi dengan ketakwaan kita kepada Tuhan, karena segala sesuatu atas izin darinya yang maha besar dan kuasa. Sekian, kisah ini selesai. Fakta Sejarah mengucapkan terima kasih buat Mas Wira dan tentunya buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini sejauh ini. Dan saya pamit undur diri, sampai dijumpa di kisah lainnya.
tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.